Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harikman di Harikman Channel. Baik, rekan-rekan sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas soal pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Ini isu yang selalu menggelinding setiap waktu, setiap saat, setiap tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Kutipan sebuah pemberitaan. Jadi sebelum saya sampaikan, saya bacakan beritanya, kemudian saya ulas sedikit. Perlu juga diketahui bahwa berita itu ditulis biasanya kan memakai pola piramida terbalik, yang tapaknya di atas, yang runcingnya di bawah. Itu piramida terbalik namanya. Artinya di alinea pertama itu bagian atas selalu menyajikan informasi-informasi penting. Alinea kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah data-data pendukung. Nah, saya coba kupas soal pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan ini dari sebuah pemberitaan yang sebetulnya data utamanya bukan di bagian atas. Kalau kita kaitkan dengan pemekaran, justru berada di data pendukung di bagian bawah. Nah, ini yang akan saya coba balikkan. Kemudian narasumbernya dalam pemberitaan itu adalah teman kita juga, izin Pak Datuk Novel Bahrun. Kemudian adik kita Kiki Julnasri yang menulis di klikpositif.com. Nah, bagaimana beritanya? Ikuti saya. Wacana pemindahan ibu kota disebut akan hambat pemekaran pesisir selatan. Panitia Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Renah Indojati, Koordinator Pesisir Selatan Novel Bahrun menyebutkan, pesisir selatan bisa dibagi menjadi 3 kabupaten. Menurutnya, jika pemekaran pesisir selatan bisa terkabul cepat, ia berharap pesisir selatan bisa menjadi 2 DOB dengan pusat pemerintahan di Kambang Lengayang dan Renah Indojati di Tapan, sementara Painan tetap jadi ibu kota Painan. 2 DOB itu, pertama Renah Indojati dengan 6 kecamatan yaitu Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Hulu Tapan, Lunang, Silaut, yang berpusat di Bukit Buai Tapan. Lalu yang kedua, Kota Painan dengan 4 kecamatan yaitu 4 Jurai, Bayang, Bayang Utara, Koto 11 Tarusan dengan pusat pemerintahannya di Painan. Sementara Kabupaten Induk tetap Kabupaten Pesisir Selatan dengan 5 kecamatan meliputi Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, Sutra, Batang Kapas dengan ibu kota Kambang, jelasnya. Nah, teman-teman, kita di pemberitaan itu jelas itu terkait dengan komplain terhadap wacana pemindahan ibu kota kabupaten sebetulnya. Namun kita tidak bahas soal pemindahan ibu kota kabupaten, tapi kita konsen saja apa yang disampaikan Pak Datuk tentang peluang pemekaran itu, bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan ada bisa jadi nanti 3 kabupaten. Kabupaten Induk, Kabupaten DOB Renah Indojati, DOB Banda 10. Nah, dari
dua DOB itu yang paling siap untuk lepas dari pesisir selatan adalah Renah Indojati. Karena memang kawan-kawan kita yang bergerak di sana untuk pemekaran dari awal, bahkan dari nol memang mereka persiapkan. Mulai dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal, kemudian menjadi beberapa kecamatan, misalnya Kecamatan Tapan, Basa Ampe Balai Tapan, Kecamatan Lunang Selaut. Nah, guna memenuhi peraturan atau persyaratan menjadi sebuah DOB, akhirnya mekar pula menjadi sejumlah kecamatan lagi. Kalau sekarang, kalau tidak salah saya 6 ya. Ada Air Pura, ada Panjang Soal, ada Ranah Ampe Hulu, kemudian Basa Ampe Balai, Lunang, dan Kecamatan Silaut. Itu menunjukkan bahwa kawan-kawan kita itu memang serius untuk pemekaran. Nah, bagaimana dengan Banda 10-nya? Banda 10 ini dari sisi jumlah kecamatan sebetulnya sudah memadai dia. Nah, ada kecenderungan kawan-kawan di calon DOB Banda 10 ini, pertama penggagas, penggerak. Itu kalau dulu saya mendengar ini dari almarhum mantan anggota DPRD ya, Pak Almasri Samsi. Beliau punya cita-cita ingin membuat forum untuk terciptanya penggagas untuk DOB ini. Nah, itu dari sisi kelembagaan belum ada. Kemudian tipikal masyarakat yang berada di kawasan tengah pesisir selatan ini agak berbeda, kurang agresif, katakanlah seperti itu. Maaf. Kenapa? Saya melihat misalnya ketika keran pemekaran nagari dibuka selebar-lebarnya masa pemerintahan Bupati Nasrul Abid. Nah, ada beberapa kecamatan, beberapa nagari di kawasan tengah ini seolah-olah memang mereka takut dimekarkan, takut wilayah adat terganggu, kekuasaan nenek mama terganggu. Rata-rata ya kasarnya nyaman lah dengan kondisi yang ada saat itu, tidak perlu mekar, tidak perlu segala macam. Sementara di tempat lain, misalnya Lumpo, dari satu nagari bisa 12 nagari kalau saya tidak salah. Nah, begitu juga halnya di Amping Para, yang seharusnya bisa menjadi banyak nagari, kesempatan itu tidak dipergunakan. Melihat dari pengalaman seperti itu, kita masih belum punya keyakinan ada gerakan-gerakan yang bisa bergerak seperti kawan-kawan di Renah Indojati. Tambah juga di Lengayang itu, tepatnya di Kota Baru, pernah ada kantor perwakilan camat di situ. Ada kantor perwakilan, dan itu sebetulnya memang dipersiapkan untuk pemekaran Kecamatan Lengayang. Sama saja pada akhirnya mentah karena banyak tokoh masyarakat ketika itu menilai bahwa pemekaran itu akan, ya salah satunya akan memecah belah, katanya seperti itu. Tapi yang terpenting kawan-kawan semua, dua calon DOB ini, satu memang sudah jadi calon ya sebetulnya, yang satu lagi perlu digasak tokoh-tokoh masyarakatnya untuk melakukan pergerakan. Nah, yang terpenting mereka kawasan ini bisa berkembang menjadi sebuah DOB baru. Nah, tinggal nanti di ujung Kabupaten Induk. Dia menyebutkan, wacana pemindahan ibu kota pesisir selatan yang diapungkan DPRD, menurutnya wacana itu sah-sah saja. Namun percepatan pemekaran DOB menurutnya jauh lebih penting untuk diapungkan. Banyak dampak multi efek yang positif muncul setelah pesisir selatan ini dimekarkan. Kalau perpindahan yang baru dilaksanakan pasti harus membuat infrastruktur yang baru, dan infrastruktur yang sudah ada di Painan bisa mubazir.
Terang Novel Bahrun yang juga mantan anggota DPRD Pesel pada periode 2004-2009. Oke, ini begini kawan-kawan. Kenapa penting kita melakukan pemekaran di pantai barat Pulau Sumatera ini? Bahkan di tempat lain, bukan kabupaten saja yang dimekarkan. Kawan-kawan di tempat lain malah ingin pemekaran provinsi. Nah, tujuannya apa? Sampai hari ini, sejak sejak masa kemerdekaan RI sampai sekarang, pantai barat Pulau Sumatera cenderung stagnan. Kota-kota, coba perhatikan, mulai dari mana? Kota Bengkulu, kemudian apalagi Arga Makmur, Muko-Muko, pesisir selatan, Kota Padang, Periaman, kemudian Pasaman, terus lagi ke utaranya Tapanuli Selatan, kemudian Sibolga, kemudian Singkil, kemudian sampai ke Aceh. Tidak satu pun kawasan itu yang berkembang dengan baik. Kenapa? Nah, penyebabnya adalah ini terkait dengan pusat ekonomi. Pusat ekonomi itu ada di pantai timur. Hubungannya apa? Pantai timur itu yang diuntungkan dengan tampilnya misalnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia, maka Selat Melaka adalah salah satu simpul yang harus dikejar Indonesia, dikejar oleh Pulau Sumatera. Nah, kita pantai barat Pulau Sumatera ya bukan pesimis, akan tetapi pergerakan kita menunjukkan bahwa selama ini tidak terlalu berkembang dengan baik. Nah, hubungannya dengan pemekaran, tentu kita berharap dengan pemekaran tadi, misalnya pesisir selatan memang bisa jadi 3 kabupaten, maka yang kita harapkan tentu adalah APBD, APBN mengucur ke APBD kabupaten yang direncanakan itu. Dengan itulah kita bisa bergerak sembari mencari peluang untuk memperkuat ekonomi kabupaten yang ada di pantai barat Pulau Sumatera ini. Ia mengatakan wacana pemindahan ibu kota pesisir selatan tidak perlu ditanggapi dengan rasa pro kontra yang akan memperkeruh suasana di daerah itu, sebab DPRD sebagai perwakilan rakyat tidak akan memikirkan suatu wacana tanpa ada kemaslahatan positif untuk masyarakat. Barangkali itu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.